Jadi kalau memendam emosi itu mungkin bukan memendam, harus meredam. Gimana cara meredamnya? Karena emosi itu bukan untuk ditekan atau dipendam sendiri gitu. Gitu bahwa orang karena memendam emosi, stres, akhirnya kena penyakit sirosis hati, tau nggak? Gara-gara stres? Ya, Kok bisa? gara-gara emosi yang terpendam. Terlalu Tidak semua perempuan tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau aku? Pertanyaan jebakan. Hai teman-teman Dede, apa kabar semuanya? Memasuki minggu kedua bulan puasa, bulan Ramadan. Gimana puasanya? Mudah-mudahan lancar semuanya, sehat-sehat semuanya ya. Dan kita hari ini ketemu lagi di Ngobrol Lebih Dekat bareng sama Darius Dona. Ini tapi kenapa nih yang satu diem aja cemberut lagi. Hey, kamu kenapa? Nih gitu. Kalau mau lihat Dona ngambek nih. Kamu ngambek. Emang Dona ngambek? Iya mukanya gitu. Emang kenapa? Kok diem aja? Aku lagi kesel aja sama kamu. Kesel? Sama aku? Yes. Why? Jadi lebih baik saya diem aja daripada nanti kalau ngomong jadinya meledak-ledak gitu. Meledak-ledak yang petasan. Meledak-ledak. Kenapa sih? Kesalahan apa lagi yang saya perbuat, Bu Dona? Perasaan saya udah gak syuting-syuting. Saya bukan bahas itu ya guys. Ntar gue lagi yang kena ini. Orang udah gak ngebahas-bahas ya kan. Itu gimmick doang. Gimmick gak? Gimmick gak Bu? Yang mana? Itu. Syutingnya gimmick maksudnya? Syuting, enggak kan? Ya, kenapa sih? Kenapa kamu gak mau meledak-ledak? Kenapa? Dalam rumah tangga ya guys, pasti ada aja yang kadang bikin emosi gitu. Apa? Tapi daripada emosi saya dikeluarkan, nanti meledak-ledak, lebih baik aku diam aja dulu gitu kan. Karena emosi sebenarnya sih memang harusnya dikeluarin ya. Kalau perempuan kan suka keluar, tuh kan jadi panjang ngomongnya. Emosi harus dikeluarkan biar nggak stres, biar nggak supaya plong gitu. Ya, jadi lebih lega gitu. Tapi cara ngeluarinnya gimana? Jadi omongin lah. Emosi gue. tapi biasa gitu loh. Kemarin aku baru lihat ya di Instagram gitu bahwa orang karena memendam emosi, stres, akhirnya kena penyakit sirosis hati, tau nggak? Gara-gara stres? Ya, kok bisa? Gara-gara emosi yang terpendam. Jadi semuanya dipendam sendiri. Akhirnya dia kena penyakit hati. Jadi makanya hati-hati, jangan suka memendam emosi. Cuma gimana cara kita untuk mengendalikan itu supaya nggak keluarnya jadi meledak-ledak dan akhirnya justru menyakiti orang lain juga gitu. Iya, ya prihatin juga sih. Ada beberapa memang yang ketika ada masalah gitu ya dipendam sendiri gitu, sakit hati dipendam sendiri gitu, nggak bisa untuk mengungkapkan gitu. Betul. Dan akhirnya sampai jadi penyakit tuh serem banget loh. Serem, makanya perempuan tuh apalagi kan biasanya kan lebih ekspresif dalam mengeluarkan emosinya dia gitu kan. Jadi kenapa perempuan itu lebih suka curhat, lebih suka nyanyi kayak waktu kita bahas 20.000 kata sehari itu biar emosinya keluar, biar nggak jadi penyakit hati guys biar gitu. tetap sehat. Tapi aku setuju sih kalau yang namanya emosi itu memang lebih baik dikeluarkan. Tapi ada baiknya juga kita belajar untuk mengontrol bagaimana cara mengeluarkan emosi itu. Sebenarnya kan emosi nggak semuanya negatif. Tapi mungkin konteks yang kita bicarakan di Ngode kali ini adalah emosi-emosi negatif ya. Perasaan kecewa, terutama marah, ya kan, sakit hati. Iya, nanti kalau misalnya marah, kalau nggak diomongin, yang jadi korban pintu, Pak. Pintu? Pintu jadi korban, mengungkapkan emosi dengan nunjuk pintu. Astaga, siapa tuh kelakuannya ya? Kirain curhat Bu sama pintu. Daun pintu, curhat daun telinga Bu. Ada yang dengerin kalau daun pintu mah keras. Nah, kenapa mengendalikan emosi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama untuk emosi negatif ya, karena sebenarnya ini berpengaruh langsung sama kesehatan mental kita, dan juga kesehatan mental itu akan pengaruh langsung ke kesehatan fisik kita. Selain itu,
pengendalian emosi itu juga berhubungan erat dengan hubungan sosial, hubungan kita dengan individu-individu yang lain, dan pada akhirnya akan menentukan kualitas hidup kita. Betul. Karena pada saat emosi itu memuncak, otak kita itu cenderung bereaksi secara impulsif. Jadi otak kita nggak bisa berpikir panjang, Bu. Makanya, kenapa sih tawa-tawa? Itu benar sih. Pengalaman pribadi. Ya. Ada yang mau diomongin, Bu? Ada yang mau dicuratin? Itu belum selesai. Otaknya bereaksi secara impulsif. Karena dia nggak bisa kontrol gitu. Otak kita kan sebenarnya kinerjanya itu kan dipengaruhi oleh banyak hal gitu, dan ketika dia sudah ke-trigger tuh cenderung memang bertindak sendiri gitu. Ketawa lagi dia. Nah, ini ada penelitian. Dari mana, Bu, penelitiannya? Penelitian dari American Psychological Association atau APA. Emosi yang tidak terkendali bisa membuat seseorang mengambil keputusan yang beresiko atau tidak rasional, gitu ya. Jadi penting banget untuk punya self control. Yes, ya. contohnya. Selain self esteem, self control juga penting. Kalau lagi marah nih, misalnya ada orang yang langsung ngeluarin kata-kata yang menyakitkan. Iya, segala macam binatang kadang disebut. Ada yang sampai begitu kan. Iya. Terus kita sering lihat tuh kalau gitu. di jalanan banyak yang videoin yang atau semua rage, ya kan? gerakan tangan ya kan. Bahkan ada yang sampai ngeluarin senjata api, senjata tajam. Aduh, jangan. Iya, dan yang paling bahaya kalau misalnya sama pasangan tuh ya kan, udah pacaran, kalau emosi udah kita putus gitu. Iya. Atau terus ya ngajakin pisah. Ibu kalau pengen ngungkapin sesuatu silakan loh, Bu. Dari tadi Dona tuh nahan banget. Terus tiba-tiba pergi gitu, nggak ngomong, nggak bilang gitu. Itu sering terjadi. Lemari, gitu. Seperti ini justru memang sebaiknya dikendalikan ya. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang akhirnya bisa menyakiti pasangan kita dan juga menyakiti orang-orang di sekitar kita, lagi orang-orang yang kita cintai. Ya, orang-orang yang justru peduli sama kita. Karena kan biasanya ada penelitian juga bahwa kita itu cenderung lebih berani mengungkapkan emosi negatif kita itu ke orang terdekat. Betul. Yang kita pikir, dia ngerti gue ini kok, gitu. Dan itu kadang suka terjadi di dalam rumah tangga, baik suami ke istri, istri ke suami, atau bahkan sesama anak-anak gitu, anak-anak saudara gitu, siblings gitu, itu kadang suka begitu tuh. Kalau nggak suka sama adiknya atau kakaknya main langsung disemprot gitu. Nah itu sebenarnya lebih baik dikendalikan ya. Dan ada penelitian juga dari Harvard Health Publishing yang menyebutkan bahwa memendam emosi terlalu lama itu bisa meningkatkan risiko stres, kecemasan, bahkan depresi. Dan ini bisa kemana-mana, bisa jadi hipertensi, bisa jadi yang tadi Dona bilang sirosis bahkan di hati ya. Penyakit gitu. hati. Nah makanya secara penelitian itu memang mengungkapkan bahwa para wanita itu sebenarnya lebih senang untuk curhat atau menangis ya ketika mengalami masalah atau stres gitu. Jadi itu adalah curhat atau menangis itu adalah proses alami tubuh seorang wanita untuk bisa merilis stres yang dirasakan. Nah kalau emosinya dipendam terus nanti malah keluar dalam bentuk yang nggak baik, meledak-ledak gitu. Misalnya hari ini Bu Dona kesel sama aku, gara-gara apa? Hari ini aku bikin kamu kesel nggak? Saya masih curiga nih, masih nanya nih. Mancingnya halus ya? Iya, perlu diceritain di sini. Sempat kesel nggak sama aku? Apa? Sayangnya baru belum selesai, sempet ya apa? Hari ini loh? Atau kemarin? Kemarin sih. Oh kemarin, iya. Ada apa kemarin? Ya gitulah, kamu tahu. Apa? Itu masalah saya sama Darius ya, pokoknya saya sempat sebel sama Darius, sudah badannya nggak enak gitu kan, terus ngomong maksudnya baik, tapi terus tanggapannya ya tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan gitu terus kan. Terus bikin kamu kesel. Terus aku kesel, terus badannya jadi tambah nggak enak. Habis itu saya mau ke kantor nggak jadi, saya pulang tidur. Karena udah energinya udah jadi low gitu kan, dan ya mungkin salah aku juga karena nggak ngomong ya sama kamu, tapi aku pendem gitu kan. Ya intinya miskom lah. Iya gitu. Aku juga pas lagi kamu dengar cerita itu kan lagi fokusnya ke yang lain gitu. Men-trigger terus dia jadi sebel juga sama mungkin aku. Ngomongnya, sebenarnya aku nggak sebel. I just remind you. Aku cuma ngingetin kamu, tapi mungkin karena aku lagi fokus yang lain, jadi mungkin cukup
sensitif buat kamu, Yes. cara aku ngungkapinnya Sama gitu. ekspresi wajahnya sih. Nah kalau itu Mungkin next time sulit, aku Bu. kalau pas kamu ngomong, lagi fokus aku sama kasih kaca ya nih, lihat nih lagi mukanya. fokus sama kerjaan terus, hah apa gitu. Ya jangan gitu dong, lain kali ngomong dulu sama aku, ngomongnya gitu. Iya, Jadi iya. ternyata Ya gitu guys, itulah masalah rumah tangga kita aku nggak ya. sadar kalau itu ternyata Dicurhatin di sini loh. dia kan ngasih contoh, Iya, ngasih benar. contoh. Ternyata itu bikin Donna jadi stres, jadi Iya, sedih. enggak gitu. stres, sedih ya. Sedih. Karena kan ya aku berpikir aku punya maksudnya baik, cuma ternyata feedback yang aku dapetin Terus dia sebel, nggak sesuai dengan itu. dia pergi ke kantor. Nggak, Emang harusnya ke kantor, Iya. terus pulang lagi. Pulang lagi. Lalu aku nanya, Jadi ngapain sebenarnya kok pulang aku kantor, aku tanpa ke rasa Aeon, bersalah? aku ke The Breeze, Ah. nyari sesuatu, udah dapet aku pulang. Karena Terus aku mau pergi ke tanpa kantor rasa udah salah, nggak ada kok pulang lagi nggak enak badan ya gitu. Terus dia nangis. Terus saya bingung. Gitu. Mungkin sering terjadi juga di rumah tangga kalian ya. Tapi kayaknya kita lucu kalau kita ceritain gimana kita dealing with that kind of stuff, that kind of situation, Iya. ya kan. Terus ya udah, Donna nangis, aku sebel karena Dia udah bikin dia sedih, aku sedih gitu. iya, sebel nggak jelas gitu. Terus ya udah, kita ya ngasih waktu sama diri sendiri lah, kurang lebih ya 10-15 menit ya. Itu bukan memendam ya, tapi meredam, Iya. meredam emosi. Merenungkan semuanya, terus akhirnya ya udah aku datangin Donna, terus kita ya seperti biasa kalau orang lagi berantem kan diem-dieman dulu nih, siapa yang mau ngomong dulu nih, liatin. Akhirnya siapa yang duluan? Kamu. Tetap kan saya yang harus aku peluk dia, terus Iya. ya lebih. Terus akhirnya kita ya dengan suasana hati yang lebih enak gitu kan, dan Donna Anjas juga nggak mungkin tahu udah kan rilis. kemarin. Anjas di rumah. Oh kita ketemu aja sudah baikan. Udah Iya, udah baikan. Ya gitu. cepet Terus ya lah, udah. jadi gitu cepet lah. Tapi balik lagi soal memendam emosi ya. Jadi kalau memendam emosi itu mungkin bukan memendam, harus meredam. Gimana cara meredamnya? Karena emosi itu bukan untuk ditekan atau dipendam sendiri Iya. gitu. Karena kalau ditahan-tahan justru jadi bom waktu, jadi Yes. meledak nanti keluarnya, atau jadi kalau diempet sendiri tuh jadi sakit malah. diempet itu apa? Ditahan. Oh gitu. Bahasa apa itu diempet? Ada empet gue malah gitu kan. Ini terutama buat para wanita ya, yang memang cenderung lebih ekspresif kan, dan memang butuh media untuk menyalurkan perasaannya. Jadi kuncinya itu bukan dengan menahan emosi sebenarnya, tapi mengeluarkan dengan cara yang sehat dan produktif. Nah ini yang harus dipelajari sebetulnya. Makanya dari awal kita selalu ngingetin emosi itu harus dikendalikan, harus di-manage. Kita harus punya kemampuan anger management. Gitu. Jadi caranya gimana? Ada filmnya tuh ya. Karena kan biasanya kalau kita ngomongin soal emosi itu kan sifatnya sementara dan biasanya spontan, ya kan. Kita nggak bisa milih kapan kita pengen ngerasa sedih. Kadang datangnya tiba-tiba, kecewa, bahagia, marah. Itu bisa dilakukan dengan merespon dan menyikapi emosi tersebut. Karena kalau ada orang yang sengaja pengen marah, pengen sedih, pengen kecewa tuh kayaknya harus cek sih. Iya. Itu agak-agak nggak normal. Karena kita pengennya bahagia kan. Kita pengen happy-happy aja, nggak ada masalah, nggak stres gitu. Jadi ketika kita tiba-tiba merasakan hal itu, nah sebetulnya ada jarak antara stimulus yang men-trigger penyebabnya dan respon yang kita rasakan atau kita keluarkan gitu ya. Nah di tengah kedua hal itu sebenarnya itu adalah waktu jeda kebebasan kita untuk memilih apa yang akan kita lakukan untuk menanggapi respon atau stimulus itu. Jadi reaksi. Reaksinya nanti akan seperti apa. Nah itu sebenarnya kemampuan kita untuk mengontrol pikiran kita juga. Karena biasanya kan kalau rasa munculnya di sini nih. Terus reaksinya dari sini. Nah proses itu tuh yang kita harus melatih diri kita. Betul. Supaya punya kontrol yang baik untuk tidak meledak-ledak keluarnya. Tapi kadang orang kalau udah emosi nggak bisa mikir. Makanya itu kan ada faktanya juga bahwa ternyata ketika kita emosi, kecerdasan kita itu menurun. Ke siapa? Hah? Maksudnya? Kecerdasan kita menurun. Ke siapa menurunnya?
Sabar Bu, boleh emosi. Enggak, saya sudah berusaha meredam ya. Iya. Dan kan Kecerdasannya turun. Iya. Iya, kemana? Ke dengkul. Dan ini bukan sekedar Iya. asumsi ya, tapi juga terbukti secara Ilmiah. ilmiah. Ada penelitiannya. Jadi ketika kita sedang marah, cemas, stres gitu, Iya. bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir secara logis, Iya. yaitu prefrontal cortex, Iya. jadi kurang aktif. Sebaliknya, amigdala, bagian otak yang mengatur respon emosional kita itu mengambil alih sehingga kita lebih reaktif dan itu makanya kenapa dibilang impulsif. Iya, otaknya. iya. Nah, ini yang disebut dengan fenomena amigdala hijack ya, atau pembajakan amigdala, bagian otak yang berfungsi untuk mengontrol emosi kita. Istilah yang pertama kali dikenalkan oleh Daniel Goleman, pakar emotional intelligence atau EQ. Nah, kebanyakan laki-laki itu katanya ya bisa lebih mengendalikan emosinya dibanding perempuan. Masa sih? Emang gitu ya? Kecuali di lapangan bola, di Kenyataannya. jalan kayak laki-laki sulit mengendalikan emosi ya. Tuh, Rifki ngangguk-ngangguk loh. Oh, enggak. Apa? Itu setiap individu beda, Bu. Masa? Kadang ada orang yang melakukan itu dengan sengaja. Dia dengan sadar. Contohnya kamu. Provokasi. Karena laki-laki Emosi itu yang dikontrol. cenderung menekan emosinya di mana mereka sejak kecil diajarkan untuk tahan. Anak laki-laki tuh harus tough, nggak boleh cengeng gitu. Itu tuh ternyata berpengaruh juga ya. Iya. Boys don't cry. Jadi gitu. susah nangis, Bu. Iya. Iya. Tapi kan katanya gitu, nggak boleh juga membekukan hati, ya kan? Betul, Jadi kayak tetap sekarang harus. anak-anak kan kalau sedih udah nangis aja nggak apa-apa, itu biar keluar emosinya. Tapi kalau digituin malah berhenti nggak nangis. Iya ya. Oh gitu. Apa sih gitu? Ada juga laki-laki yang mungkin lebih ekspresif ya, belum bisa mengendalikan emosinya. Nah, mungkin yang ibu Tadi lihat kan. ya, masa sih? Nah, ibu ngelihatnya itu tuh ya. Nah, kalau dia lagi marah, kesel itu bisa langsung marah, kalau sedih langsung nangis. Tapi begitu juga dengan perempuan sebenarnya. Perempuan itu nggak semuanya ekspresif. Terlalu Tidak ini. semua perempuan tidak bisa mengendalikan emosinya. Kalau aku pertanyaan jebakan. Aku bisa mengendalikan emosi. Sebelum aku jawab, aku jelasin dulu Oh, ya. ya, baiklah. Jadi di luar sana tuh masih banyak dan cukup banyak sebenarnya jumlahnya perempuan-perempuan yang cukup kuat secara emotional control, bisa melawan dan mengontrol emosinya dengan baik. Dan mengendalikan emosi ini sebenarnya bukan soal gender, Bu, ternyata. Iya, tapi lebih ke kemampuan emosional kita atau yang tadi disebut emotional intelligence atau EQ kita. Dan ini juga sebagai bentuk hasil dari latihan dalam memahami dan mengelola perasaan. Iya, tapi secara biologis perempuan itu memang lebih cenderung ekspresif dalam menunjukkan emosinya dibandingkan laki-laki. Hal itu karena adanya perbedaan hormonal dan juga cara otak bekerja. Laki-laki dan perempuan ternyata beda ya. Iya. Dan itu kan kalau kita ngomongin soal EQ, sekarang kan juga kalau dulu kan dari kita SD apa tuh selalu yang digaungkan yang penting IQ. Tapi ternyata sekarang tuh di dunia kerja apalagi EQ itu juga sangat penting gitu kan. Termasuk juga social intelligence Iya, gitu. kemampuan untuk bersosialisasi ya. Betul, itu juga penting. Dan kalau tadi ngomongin, kan kamu belum jawab pertanyaan aku tuh. Iya. Aku termasuk orang yang bisa mengontrol emosi atau saya emosi. Kalau Bu Dona jarang banget dia meledak-ledak. Kecuali untuk hal-hal tertentu ya guys. Ya kan? Apa? Nggak usah dibahas lagi, udahlah. Apa? Kecuali untuk enggak hal-hal tertentu juga jarang meledak. Pasti lebih ke dalam perasaan kamu, terus lebih nangis gitu, lebih pengen curhat, pengen ngomong gitu kan, pengen ngomongin. Pengen ngomongin. Tapi sebenarnya cukup banyak perempuan yang juga bisa mengendalikan emosi dengan baik. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu, misalnya ibu-ibu yang sabar menghadapi anak-anaknya yang rewel, ya. Pekerja wanita yang tetap profesional di tempat kerja walaupun kadang tuntutan pekerjaan cukup memberikan tekanan terhadap kondisi mental dan bikin stres gitu ya. Atau istri yang bisa mengkomunikasikan perasaan tanpa drama berlebihan. Iya, dan itu sebenarnya ya itu bisa dilatih dan bisa kenapa sih? Kamu suka drama ya? Enggak. Sedikit, kadang-kadang guys. Karena kalau nggak ada drama nggak seru ya.
Jadi ya ini sebenarnya bukan apa perempuan itu selalu emosional, tapi Iya. mereka lebih ekspresif aja Betul. gitu. Karena laki-laki kan enggak ya gitu. Iya. Dan yang membuat tingkat emosional seseorang bisa tinggi atau rendah itu karena berbagai macam faktor. Baik itu dari dalam dirinya, Iya. internal, atau dari faktor dari luar atau Iya. eksternal. Kalau internal tuh ada apa aja? Internal itu misalnya faktor genetik, ya kan, terus hormon, faktor biologis, kepribadian, kecerdasan emosional dan pengalaman masa lalu dan juga pola asuh. Ya, termasuk trauma mungkin ya di dalam Iya. dirinya seperti apa gitu. Sedangkan kalau faktor eksternalnya itu bisa aja karena ada tekanan yang terlalu besar sehingga mengakibatkan stres. Lingkungan yang toksik, ini lingkungan bisa di mana aja ya, bisa di rumah tangga, bisa lingkungan kerja atau lingkungan pertemanan atau lingkungan tetangga, Iya. lingkungan rumah, itu banyak faktor yang toksik dan tidak sehat sebetulnya. Budaya dan kebiasaan yang diterapkan dalam pergaulannya, dalam pertumbuhannya gitu ya. Misalnya kalau kita bicara tentang lingkungan tuh bisa juga kultur masyarakat sosial tempat dia menetap. Yes, kayak Misalnya katanya kan kalau- orang Asia tuh lebih bisa menahan emosi, lebih sabar gitu dibanding mungkin misalnya Orang negara barat, Eropa gitu Eropa ya. atau ya atau Amerika gitu. iya. Karena memang di Asia kan lebih diajarkan untuk kita punya sopan santun, Tata krama hormat sama gitu ya. orang yang lebih tua terutama gitu ya. Kalau di luar, di barat itu biasanya kan memang lebih speak up budayanya. Iya, itu aku sama Dadu suka kaget-kaget waktu kita ke Italia, inget gak kamar sebelah hotel kita itu ngomong kayak orang berantem sampai Tiap pagi berantem tapi ngomong berjam-jam gitu. Iya, dan teriak-teriak gitu. Tapi itu mah mungkin karena kulturnya seperti itu, ngomongnya kenceng, jadi terdengar kelihatan emosinya kayaknya dikeluarin banget gitu, ya kan? Dan kita dengerinnya stres ini diapain, tapi nggak ada yang terjadi. Besok paginya Biasa aja. ngobrolnya silent lagi gitu kan. Iya, hubungan yang aneh. Kalau buat kita, karena kita di Asia nggak terbiasa seperti itu. Gitu. Terus juga bisa kondisi fisik dan kesehatan itu juga berpengaruh. Iya. Termasuk juga media dan teknologi yang sekarang di era disrupsi ini banyak sekali Dikonsumsi. arus informasi dan juga konten-konten yang kita harus pilah-pilah gitu ya. Dan ketika kita terlalu banyak mengkonsumsi berita-berita atau konten-konten yang kurang baik, maka akhirnya itu terbawa, konten-konten negatif itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar kita. Iya. Dan kita akhirnya salah satunya itu bisa lebih sering membandingkan hidup kita, diri kita dengan kehidupan orang lain atau diri orang lain. Yang Betul. akhirnya bikin tingkat stres itu bisa semakin tinggi dan kita kehilangan kontrol atas emosi kita. Iya, dan emosi itu tidak hanya dipengaruhi oleh perasaan sesaat, tapi juga ada faktor biologis, psikologis, dan lingkungan. Tadi Daru sudah jelasin ya. Kalau ingin mengelola emosi dengan lebih baik, kita harus mengenali faktor-faktor ini dan belajar bagaimana mengatasinya dengan cara yang sehat. Iya, jadi dicari dulu sebenarnya problem dalam hidup kita karena bisa jadi beda-beda. Iya. Itu apa sebenarnya yang biasanya men-trigger dan itu yang harus di-manage, dikontrol. Betul. Bagaimana kita bereaksi terhadap trigger-trigger itu gitu. Seperti contohnya kita pernah sharing juga kan, aku dulu orangnya gampang nge-trigger sama hal-hal kecil yang terutama berulang gitu dan ternyata itu ganggu buat Donna dan akhirnya sekarang belajar, oke, gimana caranya supaya ketika hal itu terjadi atau harus menghadapi situasi seperti itu lebih bisa manage sehingga reaksi aku tidak menyinggung perasaannya Donna dan nggak bikin Donna juga jadi sedih akhirnya gitu. Yes, gitu. Jadi outputnya misalnya dengan ya udah sabar dulu, nanti ada waktunya ngobrolnya baik-baik Iya. misalnya. Atau kalau misalnya mau langsung diomongin, udah harus tarik nafas dulu. Baby gitu, bukan yang baby ini gimana sih gitu, tapi baby boleh nggak yang ini barangnya diberesin dulu ya, udah berhari-hari di sini misalnya. Tapi kan itu sebenarnya jadi bisa dipelajari dan dicari solusinya. Ya. Salah satunya adalah dengan mencoba untuk tidur lebih teratur atau cukup, Ya. terus jaga pola makan juga, olahraga, kelilingi diri kita dengan orang-orang yang positif, latih kesadaran diri atau self awareness. Apa sih sebenarnya yang membuat kita marah? Ya. Apa yang membuat kita kesel? Apa yang bikin kita bahagia dan lain-lain. Kalau kita udah tahu dan kita udah sadar apa yang menyebabkan emosi itu hadir dalam diri kita bisa mengantisipasinya, ya kan? Jadi kita seperti yang tadi udah dijelasin ya, kita bisa lebih mencari tahu apa yang jadi trigger-trigger itu dan kenali juga perasaan kita ketika ada trigger itu, apa sih yang kita rasain. Nah,
bagaimana output reaksi kita itu yang kita coba untuk manage. Betul. Jadi validasi perasaan itu sangat penting ya. Iya. Sekarang kan sering banget tuh dibicarakan, kita harus bisa memvalidasi perasaan kita, bahkan perasaan pasangan kita. Iya. Jadi kita tahu sebenarnya apa sih emosi yang dirasakan sama orang lain dan juga sama diri kita sendiri. Karena kadang ada orang yang nggak tahu, kamu sedih kenapa? Nggak tahu, aku sedih aja gitu. Ada ya? Ada. Aneh sih. Tapi itu sebenarnya ada. Biasanya selalu ada pemicunya. Ada pemicu. Nah, Kalau kita aku harus biasanya, kenali dulu pemicunya. iya, nonton film, bisa di... Ya triggernya itu Bu, filmnya. Bukan nggak ada. Atau kadang lihat film orang selingkuh, kamu jangan gitu ya. Kan Ini yang sering terjadi sama ibu-ibu termasuk media ya. Ini sering terjadi karena banyak ceritanya. Nonton gosip, berita gosip, ya kan, ada pasangan selebritis misalnya selingkuh atau bercerai segala macam. Abis itu yang jadi korban adalah suaminya. Kamu jangan kayak gitu ya, Pak. Emosinya ditumpahkan seperti itu. Jangan dong Ibu, kasihan suaminya, ya kan. Nggak salah apa-apa jadi korban perasaannya Ibu yang ke-trigger gara-gara media gitu. Dari kadang tuh suka sebel sama aku kalau habis lihat berita atau nonton di TikTok atau di Instagram gitu ya. Terus gitu, baby jangan gitu ya. Kok jadi aku orang aku nggak ngapa-ngapain untuk gitu hal kan? Seperti itu rasanya harus belajar untuk membedakan mana realita kehidupan kita dan mana yang bukan kehidupan kita, yang di luar kehidupan kita gitu. Dan kita harus punya barrier sama filter untuk hal seperti itu. Tapi kalau lihat ya komen-komen misalnya kayak di media sosial deh, waktu kamu ini kan jadi bahas ya, waktu kamu memerankan sosok Alex itu kan, orang kan langsung kadang sulit membedakan Darius yang bersama Donna sama Darius sebagai Alex gitu. Jadi orang kadang jadi menyamaratakan padahal itu jelas terpampang nyata bahwa, dan itu buat aku itu masalah mereka, bukan masalah saya Bu. masalah Saya aku menjalankan kalau itu masalah mereka berpengaruh ke kamu, ya jadi masalah kita jadinya. Makanya yang aku bilang sama kamu kan, udah nggak usah baca-baca komen gitu. Udah jangan baca yang positif aja gitu. Kalau belum tentu validasi emosi mereka harus kamu validasi juga. Karena kewajiban saya sebagai aktor adalah berakting, selesai di situ gitu. Masalah nanti bagaimana penonton bereaksi dan lain-lain ya itu keputusan kalian kenapa mau nonton. Kenapa terus mikirnya jangan gitu, terus disamain Darius dan fiksi karakternya gitu kan. Jangan guys. Bukan pembelaan, tapi ini karena kebetulan lagi ngebahas ya kan. Jadi balik lagi kita harus bijak untuk menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Termasuk juga di media sosial atau dunia maya. Supaya kita tahu bahwa ini loh triggernya. Dan apa yang bisa kita lakukan supaya trigger itu tidak membuat kita akhirnya bereaksi dengan berlebihan. Tidak membuat kita akhirnya mengeluarkan emosi negatif yang sebenarnya nggak perlu. Jadi di manage dulu, dipikirkan sebelum kita bereaksi. Makanya ada yang bilang kan, sebelum kamu bertindak, sebelum kamu bicara, sebelum kamu melakukan segala sesuatu, pikirin dulu. Apakah tepat ini kamu lakukan, kamu katakan, atau memang seharusnya seperti itu? Atau jangan-jangan ada cara lain sebenarnya untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan, kamu pikirkan. Termasuk juga mungkin sedikit pesan buat teman-teman yang menonton podcast ini gitu ya, bahwa media sosial memang kita bisa berkomentar apapun atau kita punya kebebasan untuk menulis ya atau mengomentari sesuatu, cuma juga harus dipikirin itu akan efeknya seperti apa untuk orang yang kita komentarin gitu kan. Atau juga kadang mungkin mikirnya gue pengen nulis aja gitu kan. Nggak semua hal yang kita rasakan harus diungkapkan, apalagi kita harus berpikir segala sesuatu perkataan dan perbuatan kita jangan sampai menyakiti atau merugikan orang lain gitu ya. Intinya mengendalikan emosi adalah keterampilan yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap individu, terutama dalam hubungan dengan pasangan. Ini berarti sebuah skill yang ulti banget sebenarnya. Iya, karena kalau nggak punya kemampuan atau keterampilan mengendalikan emosi, maka bisa jadi hubungannya jadi beresiko. Yang sebenarnya dua orang ini punya potensi untuk bisa menjalin hubungan yang harmonis, yang baik, yang bisa saling berkembang, tapi karena tidak ada keterampilan mengelola emosi, akhirnya semuanya rusak gara-gara itu. Kan sayang ya, jadi suka nggak suka harus dipelajari, dan kadang memang nggak enak proses belajarnya. Betul. Harus kesannya memendam, padahal bukan dipendam, tapi diredam, dipikirkan bagaimana reaksi yang paling tepat, yang paling enak
supaya bisa disampaikan dengan lebih baik. Betul, dan intinya kan setiap laki-laki dan perempuan itu memiliki hak dan kewajiban atau tanggung jawab yang sama untuk bisa mengelola emosinya agar hubungannya tetap harmonis, Amin. agar tidak menyakiti Ya. orang lain apalagi pasangan kita gitu ya. Dan buat para lelaki di luar sana, ingat juga bahwa egonya perempuan itu jangan coba untuk diimbangi, ya. Karena laki-laki juga egonya sebetulnya besar kan. Cukup dimengerti aja egonya. Karena perempuan akan luluh dengan rasa sabar dan tutur kata yang lembut dari kita yang bisa mencoba untuk memahami perasaan mereka. Karena emosi itu seperti api. Jika dikendalikan, dia bisa menghangatkan. Tapi jika dibiarkan liar, ia bisa membakar segalanya. Jangan pernah marah dibalas marah, ego dibalas ego, karena faktanya perempuan itu tidak sekuat laki-laki. Seringkali hanya bisa menangis untuk menenangkan diri dan tidak semua perempuan bisa melakukan apa-apanya sendiri. Terkadang ia mengalah karena keadaan dan keterpaksaan. Jadi ya belajar sekarang untuk mengelola emosi ya. Lalu juga belajar untuk bisa memvalidasi perasaan kita dan mempelajari bagaimana mengeluarkan emosi kita dengan cara yang sehat dan juga produktif. Iya, dan ini adalah bagian dari belajar berkomunikasi lebih baik bersama dengan pasangan kita. Semoga kita bisa punya keinginan yang sama kuat untuk terus belajar, memperbaiki diri, dan juga menjadi partner terbaik untuk pasangan kita dan punya hubungan yang sehat dan harmonis. Amin. Sampai ketemu lagi di ngode berikutnya. Bye-bye. Selamat berbuka puasa.